Dipahami, kekuatan jiwa menjadi lebih kuat. King Sui tidak menunjukkan penundaan dan segera merawatnya. Itu tidak berarti bahwa kondisi Tuan Muda kedua Hua mudah untuk dihadapi. Jika ya, yang terakhir tidak perlu menanggung penderitaan untuk hidup tanpa selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan bahwa surga itu adil bagi semua orang. Orang-orang yang tampaknya memiliki keberuntungan besar mungkin tidak sebahagia bagaimana mereka terlihat oleh orang lain. Tuan Muda kedua Hua telah menerima pertemuan yang sangat beruntung dan menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Namun, harga yang dia bayar adalah untuk menjadi seseorang yang bukan pria atau wanita. Pertemuan beruntung seperti itu yang memungkinkan seseorang menjadi lebih kuat dengan sangat cepat akan membuat seseorang kehilangan lebih banyak dari biasanya. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, ada pepatah ini, ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar pada manusia, pertama-tama ia akan mengisi hatinya dengan penderitaan, bekerja keras dengan otot dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, membuatnya sangat miskin, mengacaukan perjalanannya dengan kemunduran dan masalah, untuk kewaspadaannya, menguatkan sifatnya, akhirnya menjembatani kesenjangan ketidakmampuannya dan mempersiapkannya untuk tugas itu. 1. Singkatnya, yang penting adalah kerja keras, daya tahan, kemampuan menahan rasa sakit, dan memiliki kecerdasan yang hebat. Meskipun ini tampak sederhana, hanya sedikit yang bisa bertahan. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak ahli di dunia ini. Alasan utamanya adalah karena ketidakterbatasan. Misalnya, bahkan jika seorang kultivator menyerah pada segala sesuatu yang lain, termasuk waktu yang dihabiskan bersama istri dan anak-anak mereka dan hanya berfokus pada kultivasi siang dan malam. Masih belum diketahui apakah dia bisa menonjol di atas yang lain. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban mutlak bahwa Anda pasti bisa menjadi ahli dengan cara ini. Bukan hanya itu, tidak semua orang bisa menerima rasa sakit ini. Banyak orang mengaku bisa menahan rasa sakit, tetapi mereka bahkan tidak tahu seberapa parahnya itu. Tidak memiliki makanan untuk mengisi perut yang kelaparan dan tidak memiliki cukup pakaian untuk menghindari dingin bukanlah rasa sakit yang nyata, untuk mengisi hatinya dengan penderitaan, melelahkan otot dan tulangnya, membuat tubuhnya kelaparan, membuatnya sangat miskin, mengacaukan perjalanannya dengan kemunduran dan masalah, seseorang masih membutuhkan tekad yang besar untuk membuat kemajuan dalam kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan mampu menahan rasa sakit. Orang yang bisa melakukan itu akan bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan tahan dengan gaya hidup seperti itu. Dengan istri dan anak-anak Anda bergantung pada Anda untuk mencari nafkah, apakah Anda punya waktu untuk menjadi ahli utama? Pil obat yang dibutuhkan untuk berkultivasi semuanya mahal. Apakah Anda akan memiliki begitu banyak uang? Berkultivasi membutuhkan bimbingan dari seorang ahli dan juga seperangkat teknik bela diri yang baik. Ini juga mengapa keturunan para ahli masih sangat kuat. Lagi pula, mereka telah memenuhi sebagian besar kondisi dan orang-orang ini cenderung memiliki lebih banyak sejak mereka lahir dibandingkan dengan apa yang mungkin dimiliki orang lain setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Jarum emas King Sui terus menusuk tubuh Tuan Muda kedua Hua dan 9 yang Qi-nya terus menyuburkan beberapa saluran meridian yang telah layu. Mereka semua saluran meridian yang sangat kecil dan telah layu dari tubuh Yin Qi. Tubuh 9 yang King Sui dan 9 yang Qi berbeda, dan pasti akan mampu melawan Yin Qi di tubuh Tuan Muda kedua Hua. Hanya yang Qi yang seperti King Sui yang bisa melawannya. Bagaimanapun, beberapa saluran meridian kecil tidak dapat menahan banyak Qi dan yang Qi biasa tidak akan mampu bertahan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa kondisi Tuan Muda kedua Hua tidak dapat diobati. Oleh karena itu, tidak sulit bagi King Sui untuk mengobati kondisinya dan dia memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Semuanya berjalan lancar dan banyak saluran meridian di sekitar Dantian terus pulih. King Sui adalah satu-satunya yang bisa melihat pemandangan seperti itu dihidupkan kembali. Kekuatan kelahiran kembali. Tuan Muda kedua Hua juga bisa merasakan ini. Dia bisa melihat bahwa saluran meridian kecil di tubuhnya hidup kembali dan sepertinya ada kehangatan di tubuhnya yang selama ini dingin. Ini adalah perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Sebelumnya, meskipun tubuh Tuan Muda kedua Hua agak dingin, itu bukanlah rasa dingin yang sebenarnya yang akan dirasakan seseorang ketika mereka tidak memakai cukup lapisan pada hari yang dingin. Dingin yang dia rasakan adalah salah satu yang datang dari hatinya dan lebih seperti perasaan. Alasannya adalah karena teknik bela diri yang dia kembangkan. Tangan suci. Tangan King Sui menjadi berkilauan dan tembus pandang, memancarkan cahaya seperti itu berasal dari sepotong batu giok. Gelombang vitalitas yang kuat terus memancar tetapi mereka kental dan tidak tersebar. Mereka mengalir melalui jarum emas dan memasuki tubuh Tuan Muda kedua Hua. Waktu berlalu dan 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Saat ini,
siapapun akan dapat mengatakan bahwa King Sui benar-benar memberikan perawatan untuk Tuan Muda Kedua Hua. Lan Lingfeng dan yang lainnya tidak mengerti dan orang-orang yang dibawa oleh Tuan Muda Kedua Hua bersamanya merasa semakin sulit untuk mengerti. Itu karena banyak orang di pihak Tuan Muda Kedua Hua tidak tahu penyakit apa yang dia derita. Adapun perilaku Tuan Muda Kedua Hua yang tidak jantan atau betina, mereka sudah lama terbiasa dan tidak menganggapnya sebagai penyakit. Mereka hanya menganggapnya sebagai semacam kebiasaan aneh atau sifat buruk, lebih dari kondisi psikologis yang tidak dapat diobati melalui obat-obatan. Tuan Muda Kedua Hua menyaksikan King Sui memperlakukannya. Dia merasa sangat terkoyak. Dia sekarang yakin bahwa King Sui benar-benar merawat luka-lukanya dan tidak ada yang bisa lebih yakin daripada dia. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk membunuh King Sui sekarang, tetapi dia menemukan harapan lagi. Bagi seseorang, harapan terlalu penting. Tidak peduli seberapa putus asa perasaan seseorang, selama mereka masih hidup, akan ada harapan. Begitu tidak ada lagi harapan, seseorang hanya akan seperti mayat berjalan dan akan sangat sulit bagi mereka untuk terus hidup. Saat ini Tuan Muda Kedua Hua merasa ada banyak harapan. Bukankah dia selalu berharap bisa sembuh? Jika dia melakukannya, bukankah kekuatan besar yang dia miliki adalah kesepakatan yang fantastis? Meskipun dia telah menderita selama lebih dari 10 tahun, pengembaliannya pasti fantastis. Ini adalah bagaimana manusia, semakin damai hidup mereka, semakin kaya mereka dan semakin mereka takut kehilangannya. Itu seperti dalam kehidupan King Sui sebelumnya, orang kaya lebih takut akan kekacauan di dunia dibandingkan dengan orang miskin. Itu karena kekacauan bisa membawa mereka langsung ke titik awal. Ketika King Sui menarik kembali tangannya, Tuan Muda Kedua Hua bisa merasakan sesuatu di bawah. Dulu, tidak ada perasaan yang datang dari sana, tetapi sekarang perasaan itu sangat kuat. Semburan yang ki mengalir dan benda yang tidak terangkat selama lebih dari 10 tahun bangkit. Saat ini, Tuan Muda Kedua Hua merasa ingin menangis. Hanya setelah kehilangan sesuatu barulah seseorang dapat mengetahui betapa bahagianya memilikinya. Apa yang diperoleh kembali setelah kehilangan itu adalah yang paling berharga, terutama ketika itu adalah sesuatu seperti ini. King Sui benar-benar mampu menyembuhkannya. Saat ini, dia mengerti bahwa meskipun King Sui adalah orang yang melumpuhkan kejantanannya, itu adalah teknik bela diri yang dia kembangkan di kemudian hari yang benar-benar menghancurkannya. Bahkan dia sendiri merasa bahwa selain mengolah teknik ke tahap kesempurnaan yang agung, tidak ada cara lain untuk itu. King Sui memandang Tuan Muda Kedua Hua, seharusnya sudah banyak sembuh. Datanglah untuk menerima akupuntur sekali sehari dan kamu akan dapat pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Terima kasih. Tuan Muda Kedua Hua berkata, tampaknya dengan sedikit kesulitan. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi merasakan sesuatu yang aneh. Pemahaman yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Rasanya seperti embusan angin telah meniup kabut yang datang dari jauh. Seolah-olah penglihatannya membaik dan posisi di mana dia berdiri naik. Dia telah mengerti. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa Tuan Muda Kedua Hua bukanlah apa-apa baginya. Tampaknya banyak hal bukan apa-apa baginya dan kekuatan kuat yang datang dari hatinya meledak di tubuhnya. 9 yang naga jiwa mulai beredar di tubuhnya dengan sendirinya, dengan cepat bergerak melalui tubuhnya. Jiwa yang kuat, King Sui tersenyum. Dia merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun tidak banyak perubahan dalam kekuatannya, jiwanya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 9 jiwa naga yangnya telah mencapai terobosan dan pada saat ini, dia juga merasakan manfaat memiliki jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa seseorang seperti keberanian seseorang dalam konteks kehidupan King Sui sebelumnya. Itu memiliki dampak besar pada kehidupan seseorang dan orang-orang cenderung mengatakan bahwa karakter seseorang menentukan hidup mereka. Saat ini, jiwa King Sui sangat kuat. Lebih jauh lagi, perlawanannya terhadap serangan tipe jiwa, kemampuan yang dapat menyebabkan pusing dan hipnosis dan semacamnya sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Mutasi, 9 jiwa naga yang mencapai tahap sukses besar, 3,8 juta kekuatan Dao. Pemahaman seseorang hanya dalam beberapa saat. Sebuah kebangkitan besar. Jalan pemahaman adalah salah satu yang sangat misterius. Pemahaman sesaat memungkinkan seseorang untuk segera memperoleh pencerahan agung. Meskipun King Sui belum mencapai tingkat mendapatkan pencerahan langsung, pada saat ini, manfaat besar yang diperolehnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu luar biasa. Ini adalah perasaan yang sangat misterius, seperti yang dialami oleh Goddess Force sebelumnya. Jumlah kerusakan yang sama tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. King Sui merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Bahkan aura yang dia pancarkan tampaknya telah berubah dan aura alami yang dia pancarkan menjadi lebih kuat.
Visinya telah berkembang dan energi heroik dan energi alam di tubuhnya menjadi lebih kental dari sebelumnya. Setelah beberapa saat sebelum King Sui terbangun dari perasaan ini dan Tuan Muda kedua Hua masih mabuk dalam perasaan bahagianya. Bagaimanapun, tubuhnya tiba-tiba sembuh dan dampak yang begitu membahagiakan membuatnya merasa bingung. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Datanglah ke sini setiap hari selama 2 bulan ke depan. Anda akan benar-benar pulih setelah itu. Selama periode waktu ini, Anda dapat menantang saya kapan saja. Dalam 2 bulan ini, Anda mungkin berpikir bahwa saya tidak akan dapat menyembuhkan Anda jika sesuatu terjadi pada saya. Anda dapat menantang saya setelah 2 bulan. Jangan khawatir, karena saya mengatakan bahwa saya akan memperlakukan Anda sepenuhnya, saya tidak akan memainkan trik apapun. Saya dapat meyakinkan Anda ini. Saya tidak menganggap diri saya sebagai orang baik, tapi saya jelas orang yang membuat kata-kata saya baik. King Sui mengeluarkan jarum sambil melanjutkan. Dia tahu bahwa bahkan jika Tuan Muda kedua Hua bisa membunuhnya sekarang, dia tidak akan melakukannya. Selain itu, King Sui tidak takut dengan serangan diam-diam. Mengesampingkan fakta bahwa dia memiliki Paragon Golden Armor, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu menghindari serangan diam-diam. Seseorang harus membayar harga untuk mendapatkan keuntungan dan kehilangan sesuatu untuk mendapatkan. King Sui tidak yakin apakah hal yang dia lakukan itu benar, tetapi dia tahu bahwa ada keseimbangan antara harga dan keuntungan, dan apa yang dia dapatkan akan lebih dari apa yang akan dia hilangkan. Selain itu, masih belum diketahui apakah dia akan mengalami kerugian. Dia tidak takut bahkan jika Tuan Muda kedua Hua menyerangnya setelah 2 bulan, bahkan jika kerajaan Konfusianisme besar mendukungnya. Pengaruh King Sui tidak cukup, tetapi masih ada cukup banyak ahli di sisinya. Kekuatan yang dimiliki para wanitanya sudah dihitung sebagai pendukung yang cukup besar. Tuan Muda kedua Hua mengangguk, aku akan melakukannya. Meskipun aku telah membencimu selama ini, aku percaya pada apa yang kamu katakan sebelumnya. Tuan Muda kedua Hua dan yang lainnya pergi kemudian Lan Lingfeng dan kelompoknya berjalan ke King Sui. Bagaimana? Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Dia tidak cukup untuk menjadi ancaman, tapi aku tidak tahu bagaimana kerajaan Konfusianisme besar. Jangan bertindak sembarangan untuk saat ini. Lagi pula, sudah seperti ini. Mari kita tunggu saja. Ketika saatnya tiba, harus ada orang-orang yang akan melompat keluar untuk melawan kekaisaran Konfusianisme besar. King Sui memikirkannya dan berkata, saudaraku, apakah kamu mencoba untuk menyeret semuanya selama 2 bulan ini? Yin Tong memikirkannya dan berkata, ya dan tidak. Saya benar-benar akan memberikan pengobatan kepada Tuan Muda kedua Hua. Meskipun demikian, jika dia masih tidak tahu lebih baik setelah 2 bulan berlalu dan masih ingin mengadili kematian, saya tidak keberatan membunuh dia. King Sui sedang memikirkan banyak hal tetapi pikirannya masih sangat jernih. Saat ini, dia memahami beberapa prinsip yang lebih dalam. Tidak ada musuh abadi atau persahabatan abadi. Namun, meskipun dia tidak setuju dengan kepentingan abadi, terkadang sulit untuk keluar darinya. Karena kepentingan tidak hanya menyangkut uang. Banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan kepentingan dan keuntungan seseorang. Karena itu, dia masih tidak bisa keluar dari hubungan seperti itu. King Sui merasa bahwa balas dendam yang dia miliki di masa lalu sekarang tampak seperti perkelahian antara anak-anak kecil. Ini karena peningkatan wilayahnya. Banyak hal sekarang tampak tidak penting dan dibandingkan dengan sebelumnya, perasaan dan penglihatannya sekarang jauh lebih luas. Saat ini, King Sui dapat lebih memahami mengapa beberapa orang di kehidupan sebelumnya akan menangani banyak hal dengan hampir sempurna. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang tidak memiliki pencapaian apapun dan dapat diganggu oleh banyak hal sederhana. Dia tidak punya uang atau kekuasaan dan harus berusaha keras untuk menyelesaikan sesuatu yang sederhana. Namun, akan selalu ada orang yang bisa memecahkan masalah yang sama hanya dengan satu kata. King Sui telah membuat pemahaman baru. Dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan identitasnya, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki kendali atas kekuatan apapun dan hanya orang biasa, dia masih dapat membuat pencapaian besar dengan wilayahnya saat ini. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dari kehidupan King Sui sebelumnya. Di dunia 9 benua, hal ini bahkan lebih menakjubkan. Itu bisa membuat kekuatan fisik dan jiwa seseorang lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Yin Tong memandang King Sui dan merasakan sesuatu tentang dirinya telah berubah, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia dan Lan Lingfeng jauh lebih lemah dibandingkan dengan King Sui dan mereka sangat percaya padanya. King Sui awalnya sudah siap untuk bertarung,
Tetapi perubahan dalam masalah ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Itu adalah perubahan pikiran yang tiba-tiba dan keputusan yang tiba-tiba. Jelas, apa yang dia lakukan kali ini adalah hal yang benar. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Namun, King Sui tidak berpikiran sama. Dia masih lebih suka berbicara alasan terlebih dahulu. Ketika seseorang berada di sisi akal sehat, mereka akan dapat memiliki ketenangan pikiran. Saat ini, pemahamannya bahkan lebih dalam dan merasa bahwa berada di sisi alasan bukan untuk memamerkannya kepada orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Alasan, sampai tingkat tertentu, dianggap sebagai dao surgawi. Tidak peduli seberapa serius sesuatu itu, ada alasannya. Alasannya adalah peraturan dao surgawi. Memikirkan hal ini, King Sui tiba-tiba merasa seolah-olah semacam kekuatan bergabung di tubuhnya. Kekuatan Dewi, energi alam, 9 jiwa naga yang. Kali ini, itu sangat cepat. Tampaknya hanya sesaat, namun terasa sangat lama juga. Kekuatan ini tidak banyak berubah tetapi hanya secara misterius bergabung ke dalam tulang dan saluran meridiannya. Jika bukan karena perasaan luar biasa yang dia rasakan saat ini, King Sui akan berpikir bahwa apa yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. Ini adalah kekuatan jiwa. Kekuatan Dewi dan beberapa kekuatan lain telah bergabung menjadi kekuatan 9 yang, memungkinkan wilayahnya untuk membuat kemajuan besar. 9 yang naga jiwa, tahap sukses besar. Meningkatkan kekuatan jiwa serta kekuatan fisik dan pertahanan tubuh. Memungkinkan semua kemampuan meningkat 9 kali lipat kapan saja dan di mana saja. Jiwa naga 9 yang dapat menyebabkan kekuatan jiwa yang beberapa kali lebih kuat darinya akan musnah seketika. Namun, itu tidak akan memiliki kelebihan yang sama ketika berhadapan dengan keberadaan, selain kekuatan jiwa atau beberapa jenis kekuatan unik lainnya. Kali ini, alam misterius memungkinkan 9 yang naga jiwa untuk mencapai terobosan ke tahap sukses besar. Ini belum semuanya. Bahkan jiwa naga 9 yang telah mengalami perubahan besar. Itu tidak hanya efektif melawan kekuatan jiwa seseorang tetapi juga efektif melawan serangan biasa. Namun, itu hanya sangat merusak terhadap kekuatan jiwa. Efek setelah terobosan jauh lebih baik daripada yang diharapkan King Sui. Dia tahu bahwa ini karena Goddess Force dan beberapa kekuatan lain telah bergabung bersama. Kekuatan Dewi adalah kekuatan yang dapat meningkatkan kerusakan dan sekarang digabungkan ke dalam jiwa naga 9 yang, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat menakutkan. King Sui awalnya memiliki sekitar 850.000 kekuatan Dao, tetapi sekarang dia mencapai sekitar 3,8 juta kekuatan Dao. Peningkatannya hampir 5 kali lipat. Kehebatan Paragon Strike juga telah mencapai 20 juta kekuatan Dao dan pertahanan King Sui sendiri juga telah melampaui jumlah ini. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator dengan level yang sama dengan kekuatan beberapa juta Dao Force, akan sulit bagi mereka untuk menembus pertahanannya. King Sui melompat dan merasakan perasaan misterius di tubuhnya, merasa sulit untuk menggambarkan manfaat yang dia terima kali ini. Bahkan rejeki nomplok hanya akan menjadi puncak gunung es dibandingkan dengan manfaat yang dia dapatkan kali ini. Akan ada seseorang dari kerajaan Konfusianisme besar mencarimu. Ini adalah hal yang hebat. Saat ini, King Sui merasa sangat nyaman. Bahkan jika kekaisaran Konfusianisme besar mencari masalah dengannya, dia tidak akan lagi mengkhawatirkan mereka. Tentu saja, King Sui tidak penuh dengan dirinya sendiri. Itu adalah keadaan jenuh dalam dirinya yang terjadi sebagai akibat dari peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan signifikan. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia mampu menciptakan kawah di langit. Ini adalah sensasi yang muncul sebagai akibat dari lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba dan tidak sepenuhnya terkontrol. Meskipun King Sui belum sepenuhnya menguasainya, itu hanya berarti dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas dan indah. Misalnya, dia bisa menggunakan kekuatan senilai 100 jin untuk memeras seekor semut, namun semut itu tidak akan mati. Inilah yang dimaksud dengan mengendalikan dan memanfaatkan kekuatannya. Kalau tidak, King Sui akan menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Mari kita lanjutkan setelah kita kembali. Aku bahkan belum makan. Yah, sudah waktunya untuk makan. Aku akan menyiapkan makanan hari ini. King Sui tersenyum dan menyapa yang lain. Apakah kamu serius ingin menyembuhkan pangeran kedua Hua? Qin King bertanya bingung dalam perjalanan kembali. King Sui mengangguk, karena kamu sudah menyebutkannya, biarkan aku menyembuhkannya. Tapi saya pikir Anda tidak memperlakukan orang jahat. Qin King semakin bingung. Baik atau buruk, mereka tetap manusia. Karena dia ada, pasti ada alasan untuk keberadaannya. Adalah tugas dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jika Anda mencoba melihat gambaran yang lebih besar, rantai makanan, kita manusia adalah bagian darinya. Meskipun kita mungkin menjadi mangsa orang lain,
kita juga cenderung memakan mereka kembali. Mungkin di masa lalu, saya terlalu berpikiran sempit, atau mungkin sebelumnya, saya memandangnya sebagai musuh pribadi saya, atau tidak, dia sepertinya tidak memiliki kualifikasi bagi saya untuk memandangnya seperti itu, dan itulah mengapa saya merasa baik-baik saja dengan menyembuhkannya. King Sui tampak seperti sedang bergumam pada dirinya sendiri. Qin King tidak benar-benar mengerti apa yang dia katakan, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bisa menghubungkannya dengan itu. Dia tahu bahwa King Sui telah memperluas cakrawalannya bahkan lebih. Pangeran kedua Hua tidak dianggap sebagai musuh pribadinya. Satu-satunya skenario yang mungkin adalah baginya untuk melihat King Sui sebagai musuh pribadinya. Baiklah, mari kita berhenti memikirkan ini. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika langit akan runtuh, saya juga akan berada di sana untuk mendukung Anda. Aku sedikit lebih tinggi darimu, kan? King Sui tersenyum saat dia meraih tangannya dan berjalan ke depan. Qin King tersenyum, aku benar-benar gagal memahamimu hari ini. Di masa depan, ketika kita akhirnya bersama, aku akan membiarkanmu melihatku secara menyeluruh. Qin King, Aula masakan kekaisaran akhirnya menjadi lebih ribut. Saat ini, Yun Yang dan Tian Yi menjalani hidup mereka dengan sangat bahagia. Hanya saja bocah dari sebelumnya masih mengikuti mereka. 3 anak lainnya semuanya telah tumbuh menjadi orang dewasa dan masing-masing memiliki masalah sendiri untuk dipecahkan. Meskipun mereka juga tinggal di Imperial Cuisine Hall, mereka masing-masing telah membentuk keluarga mereka sendiri. Sama seperti anak nakal dari dulu. Saat ini, dia sudah menjadi sangat besar. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Sejak itu mereka telah melahirkan 3 anak tambahan. King Sui sangat senang melihat mereka. Yun Yang jauh lebih muda dari sebelumnya. Setelah mengambil pelet emas Xiantian dan menggunakan beberapa pelet penahan pemuda yang diberikan King Sui kepadanya, dia hampir tidak memiliki tanda usia di wajahnya. Saat itu, pada saat mereka menikah, dia sebenarnya tidak setua itu. Atau lebih tepatnya, dia bisa dianggap cukup muda. Dia sedikit lebih muda bahkan dibandingkan dengan Tian Yi. Tapi dibandingkan dengan King Sui, dia sedikit lebih tua. Jauh di lubuk hatinya, King Sui berharap wanita ini bisa bahagia. Dia sangat senang melihatnya menemukan tempat di mana dia bisa menetap dengan damai. King Sui melihat orang-orang di sekitarnya. Tanpa dia sadari, dia sudah tinggal cukup lama di sini. Itu dimulai setelah bertemu satu sama lain di antara kerumunan besar, menjadi tahu banyak tentang dia, dan sekarang, berkembang dari teman menjadi kekasih, ada takdir misterius yang bersembunyi di baliknya. Tidak ada skenario bagaimana jika dalam hal ini. Situasi seperti itu tidak pernah bisa diprediksi. Kali ini, King Sui tidak berani terlalu memikirkannya. Dia hampir membuat kesalahan besar, atau lebih tepatnya, apakah itu kesalahan atau tidak, dia juga tidak yakin tentang itu. Jika Tuan Muda kedua Hua melakukan pembantaiannya di sini, itu akan menjadi kesalahan. King Sui akan sangat menyesal mengapa dia tidak memilih untuk melenyapkannya di sini. Dia mungkin telah mengalami perubahan total dalam kepribadian alih-alih pemahaman yang dia pelajari hari ini. Pada akhirnya, dia mungkin berakhir sebagai orang yang hidup untuk disembelih. Seringkali, seseorang tidak akan pernah tahu tentang keputusan mereka dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi masa depan mereka. Sama seperti King Sui saat ini. Saat itu, dia memilih untuk menyelamatkan Tuan Muda kedua Hua. Dan hari ini, dia juga memutuskan untuk menyembuhkannya. Tetapi apakah itu keputusan yang tepat atau tidak, bahkan dia sendiri tidak yakin tentang itu. Sebenarnya, selama seseorang bisa sampai pada titik tidak menyesali apapun yang dia lakukan, dia akan dianggap berhasil. King Sui menetap di Imperial Cuisine Hall. Tempat ini sangat besar. Gadis-gadis itu kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam setelah tinggal selama beberapa hari. Selain itu, istana membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Namun, Qin King dan Tante Lingyan, di sisi lain, masih akan tinggal selama beberapa hari lagi. Meskipun mereka mungkin anggota Istana Raja Laut Matahari Terbenam, mereka memiliki lebih banyak kebebasan dari biasanya, apalagi mereka sedekat saudara kandung. Hari ini, Tuan Muda kedua Hua berkunjung sekali lagi. Dia bersikeras datang setiap hari selama 2 bulan. Ini sudah hari kelimanya di sini. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa selama beberapa hari ini. Dia merasa sangat bangga dan gembira selama beberapa hari terakhir ini. Sampai sekarang, dia sudah menanggalkan pakaian wanitanya dan mengenakan pakaian prianya. Ini adalah pria yang cantik dan sekarang dia juga menjadi kuat. Tiba-tiba, saya merasa telah mengalami perubahan besar sepanjang hari ini. Tuan Muda kedua Hua duduk dan berkata setelah menyapa King Sui. Setelah berinteraksi satu sama lain selama beberapa hari, keduanya mulai akrab satu sama lain.
Seperti yang dikatakan, situasi dapat mengubah seseorang. Semua orang akan berubah, begitu pula Tuan Muda Kedua Hua. Tuan Muda Kedua Hua bukan lagi orang yang arogan dan bodoh di masa lalu. Tuan Muda Kedua Hua saat ini tidak lagi menyebalkan seperti dulu. King Sui tersenyum, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Anda pasti mengalami perubahan besar. Setiap orang harus berubah pada titik tertentu. Jika seseorang tidak berubah, mereka hanya akan ditinggalkan oleh dunia. Jika ini pertama kalinya kami bertemu, kemungkinan besar kami akan berteman. Tuan Muda Kedua Hua berkata dengan lembut, membuat orang tidak dapat melihat suasana hatinya saat ini. Mungkin, tidak banyak skenario, bagaimana jika, sepanjang hidup seseorang. Sangat penting bagi seseorang untuk menangkap setiap kesempatan yang bisa dia temukan. King Sui tersenyum dan menatapnya. Itu benar juga, akan ada seseorang dari kerajaan Konfusianisme besar yang mencarimu segera. Tuan Muda Kedua Hua mengubah topik pembicaraan. King Sui tidak merasa aneh sama sekali. Itu sangat normal bagi kerajaan Konfusianisme besar untuk datang dan mencarinya. Mereka ingin dia melayani mereka. Mungkinkah orang itu adalah kamu? King Sui memandang Tuan Muda Kedua Hua dan berkata, ada orang lain, tapi dia di sini hanya untuk menjalankan tugas. Tuan Muda Kedua Hua berbicara perlahan. King Sui tahu bahwa ini adalah Pangeran Kedua Hua yang mencoba bersikap ramah. Itu adalah caranya untuk menyapanya terlebih dahulu, untuk mempersiapkan King Sui. Saya kira Anda harus tahu alasan mengapa Kekaisaran Konfusianisme besar mencari saya. Setelah beberapa pemikiran, King Sui memutuskan untuk tetap bertanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan jawabannya dari itu. Namun demikian, dia merasa perlu baginya untuk bertanya. Pertama, mereka ingin Anda bekerja di bawah mereka. Kedua, Kekaisaran Konfusianisme besar memiliki seseorang yang mereka ingin Anda obati. King Sui tetap diam. Itu sangat normal untuk hal-hal seperti ini terjadi. Bukan hal yang luar biasa bagi sebuah kekuatan besar untuk memiliki pasien yang sakit. Itu adalah masalah yang sangat sering bagi prajurit untuk memiliki penyakit tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan. Secara alami, jika mereka bertemu dengan dokter yang luar biasa, dia akan sangat disambut untuk mengobati penyakit mereka. Setelah membantu Tuan Muda Kedua Hua menstabilkan kekuatannya, King Sui mengirimnya pergi. King Sui tidak terlalu membenci Tuan Muda Kedua Hua. Sebelum ini, dia khawatir tentang Kekaisaran Konfusianisme besar di belakangnya. Tapi sekarang, dia sepertinya kurang waspada tentang hal itu. Terobosan dalam kekuatannya membuatnya percaya diri untuk melawan monster besar di depan. Dalam beberapa hari ini, King Sui pada dasarnya berhasil mengendalikan sepenuhnya kekuatan yang dia terima secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, tetapi dia juga telah menanamkan kekuatan yang luar biasa ke dalam setiap selnya. Seolah-olah dia dengan mudah mengatur langit dan buminya sendiri dan semuanya jelas dan dalam urutan yang baik. King Sui menjadi lebih mahir dalam memanfaatkan kekuatan Dao Surgawinya. Tantai Lingyan, Pedang Surgawi Gletser. Hari ini, Tantai Lingyan sedang berlatih sendirian di halaman belakang. Dia sepertinya mengalami masalah yang sulit. Dia akan dari waktu ke waktu, memikirkan masalah ini sambil berlatih pada waktu yang sama. Tidak ada seorang pun di sana untuk mengganggunya. Pedang Dewi Seputih Salju bersinar terang ketika dipegang oleh tangannya yang seperti batu giok yang tampak sama pucatnya. Kontras antara kulitnya dan pedang itu sendiri telah berhasil membentuk pemandangan yang cukup menakjubkan. Saat dia mengayunkan pedang, orang-orang bisa melihat kombinasi kekuatan dan kelincahannya. Kecantikan semacam ini lebih condong ke arah keanggunan dan kehalusannya. Sosoknya menari dengan anggun di dalam area kecil. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya memiliki melodi sendiri saat mereka perlahan mengikuti dan bergerak di sepanjang Tantai Lingyan. Tanpa diduga, King Sui juga telah tiba di halaman belakang. Dia memandang Tantai Lingyan dari jauh, perlahan mengamati teknik pedang yang gesit dan anggun. Pedangnya seperti bagian dari dirinya, luar biasa dan dingin. Itu bergerak seperti gletser murni yang turun tanpa satu pun pengotor. Tiba-tiba, King Sui teringat sesuatu. Dia kemudian pergi ke Tantai Lingyan. Tantai Lingyan merasakan aura King Sui dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia kemudian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Senyum tipis itu bahkan lebih hangat daripada matahari terbit di timur. Meskipun dia mungkin dingin, senyum itu sangat hangat dari sudut pandang King Sui. Pedang Surgawi Gletser. King Sui ingat teknik surgawi yang tangguh dari inkarnasi sebelumnya. Itu adalah teknik pedang yang tangguh. Pedang Surgawi Gletser, ketika pedang itu terhunus, rasanya seperti gletser yang sangat dahsyat menutupi tanah. Tentu saja, ini adalah teknik pedang legendaris dari inkarnasi masa lalunya.
Namun belum diketahui apakah ada yang berhasil mengolahnya hingga stadium lanjut. Namun, tidak seperti dalam inkarnasi sebelumnya. Di dunia ini, mereka pasti bisa mengeluarkan potensi penuh dari teknik pedang. Tentu saja, King Sui hanya mendengar tentang teknik pedang seperti itu di inkarnasi sebelumnya. Namun demikian, hanya ini yang dia butuhkan. Meskipun dia hanya mendengar tentang beberapa nyanyian mnemonik sederhana, dengan mengandalkan kemampuan pemahamannya, King Sui mampu menciptakan teknik pedang baru. Bahkan lebih mudah sekarang karena dia tahu banyak petunjuk tentang teknik pedang. Gletser berfokus pada memiliki kekuatan kekerasan. Itu adalah air yang dikaitkan di antara 5 elemen dan merupakan teknik yang sangat lembut. Air mengalir ke bawah. Saat itu terus mengalir ke bawah sekitar 10.000 li, air pada saat ini akan menghasilkan begitu banyak momentum sehingga memiliki kekuatan yang menakutkan dan dahsyat. Namun, gletser terbentuk sebagai akibat dari pembekuan air. Gletser yang tajam tidak kalah dengan pedang biasa dan dengan menambahkan kekuatan dahsyat yang dihasilkan dari momentum air. Tidak sulit untuk mengetahui kekuatan yang akan dimilikinya sekarang. King Sui meraih tangan Tantai Lingyan dan segera muncul di udara dalam sekejap. Mereka sangat tinggi di langit. Tantai Lingyan tidak khawatir sama sekali. Sekarang, King Sui bisa secara alami meraih tangannya atau bahkan memeluknya. Meskipun itu yang paling bisa dia lakukan untuk saat ini, dia sudah bisa melakukannya dengan sangat alami padanya. King Sui juga tidak ingin memaksanya, tetapi pada saat yang sama, dia ingin membiarkannya menyadari cintanya dan memberinya kehangatan dicintai. Aku kebetulan melihat teknik pedangmu sekarang. Anda tampaknya sangat beradaptasi dengan itu. King Sui meraih tangannya saat dia perlahan meluncur melintasi langit. Meskipun mereka sudah sangat tinggi di langit, selimut awan masih terlihat mengambang di sekitar mereka. Oksigen di sini cukup untuk mencegah mereka tercekik dan seperti biasa, itu juga dipenuhi dengan ki spiritual. Angin yang dihasilkan di langit sangat kuat, tetapi mereka terbukti tidak signifikan di depan King Sui dan Tantai Lingyan. Ini adalah teknik pedang dari pedang dewi yang terakhir kali. Saya telah berhasil membuat beberapa modifikasi dan menambahkan beberapa hal tambahan ke dalam teknik dasar asli. Satu-satunya masalah adalah, sepertinya itu tidak berjalan dengan baik untukku. Tantai Lingyan tampaknya telah melihat banyak hal. Ketika dia pertama kali mengatakannya, dia tidak terdengar kesal. Dia sudah mendapatkan cukup. Selain itu, membuat gerakan baru dan memodifikasi keterampilan yang sudah ada adalah tugas yang sangat sulit untuk dicapai, apalagi hal yang dia modifikasi adalah warisan dewi miliknya sendiri. Mungkin itu hanya kebetulan. Setidaknya inilah yang dicurigai King Sui. Dia kemudian tersenyum dan menatap Tantai Lingyan, mungkin aku bisa membantumu. Saya baru saja melihat teknik Anda dan saya merasa bahwa saya mungkin tahu persis apa yang Anda cari. Ini, berikan aku pedangnya. King Sui tersenyum saat dia melepaskan tangannya. Tantai Lingyan tercengang sebelum dia melanjutkan dan menyerahkan pedang dewi ke King Sui. King Sui tersenyum saat dia mengambilnya. Dia kemudian bergerak maju, dari apa yang saya rasakan, Anda tampaknya berharap bahwa teknik pedang Anda bisa lebih ganas namun murni pada saat yang sama. Ini adalah satu set pedang surgawi Gletser. Itu juga bisa dianggap sebagai pedang dewi warisanmu. Yan petik terbalik perhatikan baik-baik, Anda harus memiliki kondisi pikiran yang sangat jernih bahkan tanpa gangguan sedikitpun saat menggunakan teknik pedang seperti itu. Ini adalah semacam kombinasi yang rumit namun sangat sederhana. Pedang bersih yang tidak mengandung kotoran sedikitpun. Saat King Sui bergerak, awan di sekelilingnya terlihat mengambang terus-menerus. Mereka mengepung King Sui, tetapi mereka tidak melakukan kekerasan sama sekali. Mereka tidak mengepung King Sui sampai-sampai King Sui tidak terlihat. Itu hanya mengumpulkan awan di sekelilingnya di area yang luas ini. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Pada saat ini, King Sui sekali lagi membenamkan dirinya ke dalam perasaan misterius. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi tanah es. Bahkan 10.000 li di depannya, kepingan salju bisa terlihat melayang-layang. Ini adalah dunia seputih salju. Itu tidak mengandung bahkan satu pun pengotor di dalamnya. King Sui mengayunkan pedangnya. Saat dia bergerak, seluruh dunia berubah. Salju turun di sekelilingnya dan awan juga menjadi sangat gelisah dan ganas pada saat yang sama, sementara angin semakin kencang. Hujan salju yang besar dan lebat menyelimuti daerah itu. Dengan sangat cepat, salju terkumpul bersama dan mencapai ukuran tikar anyaman. Benang demi benang dengan kekuatan luar biasa bergerak bolak-balik di sekitar area tersebut. Mereka seperti jaring laba-laba. Sementara itu, teknik pedang King Sui juga mulai menjadi semakin gesit. Selain itu, teknik pedang juga mengandung benang demi benang dengan kekuatan yang sangat besar namun stabil.
Ini tidak persis apa yang digambarkan sebagai, membawa barang-barang ringan seperti itu sangat berat. Sebaliknya, itu adalah ranah di atas itu. Teknik pedangnya dilakukan dengan kecepatan sedang. King Sui terus-menerus melafalkan mantra mnemonik saat dia mengayunkan pedangnya. Ho, suara keras yang menyerupai tangisan naga terdengar. Naga es putih salju yang sangat besar terbentuk di depan King Sui. Itu terbuat dari es dan memiliki ukuran binatang iblis besar. Panjangnya beberapa ribu meter dan lebarnya beberapa ratus meter. Itu juga memberikan kekuatan naga yang kuat. King Sui tahu bahwa ini terkait erat dengan Nine Yang Dragon Soul miliknya. Naga itu akan menuju kemanapun pedang King Sui menunjuk. Selanjutnya, itu juga akan membombardir daerah itu dengan cara yang merusak. Pada saat itu, seolah-olah seluruh sekitarnya meledak menjadi dunia seputih salju, membentuk kombinasi sempurna antara kekerasan dan kemurnian. Meskipun belum sampai menjadi segel es 10.000 mil, itu sudah memiliki kekuatan yang hampir setara dengannya. Kekuatan menakutkan seperti itu dapat memungkinkan pengguna untuk melepaskan kekuatan destruktif berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan pribadinya. Seperti biasa, King Sui masih kurang dalam beberapa kecakapan ofensif. Teknik pedang surgawi Gletser ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan serangan Paragon, tapi itu sudah jauh lebih kuat daripada serangan biasa. Jika King Sui menggunakan Golden Battle Halberd-nya, kemungkinan besar bahkan jika dia berhasil melepaskan teknik dengan itu, efeknya akan sangat berkurang. Ketika King Sui berhenti, seluruh dunia tampak seolah-olah kembali ke tampilan aslinya. Dia kemudian menoleh dan menatap Tantai Lingyan yang kaget. Namun, pada saat ini, dia tampaknya membenamkan dirinya ke dalam keadaan yang jelas dan kosong. King Sui tidak mencoba mengganggunya. Fisik tubuhnya bisa dikatakan dirancang dengan sempurna untuk Glacier Divine Sword. Sebelum ini, yang dilakukan King Sui hanyalah membantunya membuka pintu. Tantai Lingyan dengan lembut mengangkat tangannya yang halus dan turun ke bawah, dia terlihat menggerakkan kakinya dengan cara yang sangat misterius dan lincah. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan semacam ritme misterius. Meskipun awan tidak bergerak, awan baru tampaknya terlihat muncul dari seluruh area. Dia mungkin dengan tangan kosong, tetapi tangannya sendiri bisa dianggap sebagai senjata terbaiknya. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya turun tiba-tiba. Awan di sekelilingnya segera berubah menjadi gunung es. Itu tampak sangat menakjubkan dari jauh. King Sui tercengang. Pedang surgawi Gletser dapat dianggap sebagai teknik surgawinya. Sebelum ini, dia sudah berhasil menyentuh permukaan pintu. Dia hanya mendorongnya ke pintu. Begitu dia secara resmi memasuki pintu, atau lebih tepatnya, mencapai tahap kesempurnaan dalam teknik itu akan menghasilkan kombinasi sempurna antara fisik tubuhnya dan teknik pertempuran yang kuat. Tentu saja, dia masih perlu meyakinkannya dengan kekuatan pribadinya.